Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengolahan limbah domestik dengan metode RDF dan methane capture. Selanjutnya, anggota kelompok 3 sendiri ada Alicia Zahra, Pratiwi Nur Latifah, Rizky Dito Nugraha, Salsabila Putri, Sahrul Rizky, dan saya sendiri Zahra Naftali Aulia. Selanjutnya, untuk latar belakang yang pertama yaitu sampah. Sampah merupakan sisa hasil aktivitas manusia yang proses dari alamiah yang berbentuk cair maupun padat. Nah, untuk sampah sendiri bisa dikatakan juga dengan namanya limbah sampah rumah tangga. Nah, ini menjadi suatu yang dapat diartikan sebagai bahan buangan yang timbul karena kebutuhan dari manusia sehari-hari, entah itu dari perkotaan maupun di perdesaan. Untuk permasalahan yaitu terdapat fenomena masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, seperti membuang sampah asal melempar dari kendaraan ataupun sengaja dibuang di sungai ataupun badan air lainnya. Dari permasalahan tersebut, terjadinya dampak seperti banjir, lingkungan yang kumuh, serta air yang tercemar. Lalu waste to energinya yaitu waste to energy merupakan teknologi pengolahan sampah yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu teknologi pengolahan sampah secara fisik, biologi maupun termal. Nah, untuk waste to energy sendiri ini memberikan alternatif yang sangat baik untuk pembakaran bahan bakar. Nah, sumber energi alternatif tersebut memberikan yang lebih ramah lingkungan serta praktis. Dan untuk emisinya sendiri itu seperti dioksin, furan, merkuri, kadmium, timbal, asam klorida, sulfur dioksida, dan partikulat. Serta tujuan dari praktikum itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui macam-macam limbah pada organik rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk alternatif energi. Yang kedua untuk mengetahui teknologi yang digunakan serta untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari teknologi tersebut. Next. Baik, selanjutnya untuk jenis dan karakteristik sampah. Untuk sampah sendiri yang dapat digunakan ditarik, bah. Baik, untuk jenis dan karakteristik sendiri, jenisnya itu sampah organik yang bisa digunakan itu seperti sampah kertas, kayu, kain, kulit, juga sisa makanan. Konversi biokimia, antara lain kelembabannya harus lebih dari 50%, memiliki kandungan bahan organik lebih dari 40%, serta memiliki CN rasio berkisar antara 25 hingga 30%. Baik, selanjutnya yaitu di sini metode pengolahan dan teknologi RDF serta methane capture. Yang pertama ada RDF atau Resolve Derived Fuel. RDF merupakan hasil proses pemisahan limbah pada fraksi sampah mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. RDF juga merupakan salah satu teknik penanggulangan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bahan bakar. RDF ini dihasilkan dari pemisahan fraksi yang mudah terbakar dan fraksi sampah yang sulit terbakar dari sampah secara mekanik. Next. Yang kedua ada methane capture. Methane capture itu ada biogas yang pertama. Biogas ini merupakan teknik yang memanfaatkan mikroorganisme yang tersedia di alam untuk merombak dan mengolah berbagai limbah organik yang ditempatkan pada suatu kedap udara atau anaerob. Gas tersebut dapat dimanfaatkan
menjadi bahan bakar yang biasanya disebut dengan biogas. Biogas ini dihasilkan melalui proses anaerob melalui 3 tahapan, yaitu tahapan hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Kemudian yang kedua ada PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. PLTSA ini merupakan pembangkit yang menggunakan gas yang berasal dari landfill hasil dekomposisi sampah, kemudian dimanfaatkan gas metana di dalamnya sebagai bahan bakar generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik. PLTSA ini memiliki kelebihan dalam ketersediaan bahan bakar, yaitu sampah, sehingga biaya untuk bahan bakar pembangkitnya menjadi lebih murah. Selain itu juga dengan menggunakan sampah juga kita akan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Yang pertama itu pasokan listrik, dan kemudian yang kedua daerah kita menjadi bersih. Nah, yang ketiga ada landfill gas. Landfill gas atau LFG ini merupakan gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada saat bahan organik mengalami proses fermentasi dalam suatu keadaan anaerob yang sesuai baik dari segi suhu, kelembaban, serta keasamannya. LFG ini dapat terjadi akibat penguraian material organik yang terdapat pada tempat pembuangan akhir. Sebagian besar dari kandungan gas landfill ini adalah metana dan karbon dioksida. Next. Baik, untuk proses dan teknologi, yang pertama, untuk teknologi RDF, sampel dikeringkan sehingga memiliki kadar air maksimal 10% dan kemudian dihaluskan hingga lolos ukuran 20 mesh. Setelah bahan baku terkumpul, maka bahan baku yang berupa sampah organik dan sampah plastik tersebut diuji secara proximat dan nilai uji kalor. Tahap selanjutnya adalah proses pirolisis dan uji pembakaran dengan sampel 20 gram. Proses pirolisis yang dilakukan adalah proses slow pirolisis dengan kenaikan temperatur sebesar 10% per menit dengan temperatur akhir sebesar 400 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah menjalani proses pirolisis, maka dilakukan uji proximat dan uji nilai kalor. Tahapan berikutnya adalah pembuatan briquette char sampah kota dengan tekanan pengepresan 350 kg per cm kuadrat. Untuk yang selanjutnya itu ada biogas. Penangkapan gas metana yang ada di dalam sampah organik dilakukan oleh pipa-pipa yang telah diberi lubang dan kemudian ditanam dengan posisi vertikal dan horizontal. Kemudian gas metana tersebut akan ditarik oleh mesin kompresor dengan posisi selang penyedot yang terpasang dari atas gunungan sampah organik yang ada di TPA. Sehingga pori-pori pipa yang telah diberi lubang tersebut akan menghisap gas metana yang ada di dalam sampah organik tersebut. Gas metana yang akan disalurkan ke masyarakat tidak mengalami proses pemurnian gas dikarenakan gas metana yang berasal dari sampah organik tersebut merupakan jenis yang terbarukan. Energi alternatif yang diperbarui salah satunya berasal dari pengolahan sampah organik yang menghasilkan gas metana. Untuk selanjutnya ada biodrying, yaitu pengolahan mechanical biological treatment atau MBT dengan mendekomposisi secara aerobik untuk mengeringkan dan menstabilkan sampah. Selanjutnya ada teknologi landfill, itu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis. Sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di dalam terbuka. Jadi tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Cara ini tentunya sangat amat bermanfaat jika sekaligus bertujuan untuk meninggikan tanah yang rendah seperti rawa-rawa, genangan air, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai DED dari setiap teknologi yang telah dijelaskan Alisha. Yang pertama ada RDF, itu Refuse Derived Fuel. Pada gambar di sini ada namanya Belastic Separator, itu dalam mesin
mesin untuk mencacah dan memilah sampah. Kemudian masuk beberapa proses, ada mesin kedua yaitu magnet, ada namanya magnetic separator, di mana di situ adalah pemisahan proses pemisahan komponen campuran dengan menggunakan magnet untuk menarik zat-zat, dan proses ini digunakan untuk eh, menarik zat-zat dan memisahkan zat magnetik dari yang bersifat magnetis. Dan yang kemudian yang terakhir nanti ada masuk pada sampam, tulisannya sumpum, itu adalah pompa bah yang merupakan pompa yang digunakan untuk membuang air yang terkumpul di bak penampung air. Biasanya ditemukan ada di bawah tanah. Next, masuk pada methane capture. Yang pertama ada biodrying. Eh, eh, di situ ada inlet dan outletnya. Untuk di situ ada tulisan air blower. Di situ untuk menaikkan suhu udaranya. Kemudian ada biofilter. Di situ ada dalam prosesnya untuk memanfaatkan bakteri dan menguraikan polutan dan zat. Ada inlet bersih dan inlet air reaktornya. Dan yang besar ini adalah tabung tabung untuk mereaksi si zat-zat tersebut. Next. Kemudian tiga ada LFD atau landfill gas. Di sini alatnya merupakan banyaknya apa ya, pipa-pipa gitu. Nah, di atas ini valve box-nya itu adalah sebuah alat untuk mengatur atau mengarahkan mengendalikan arus fluida. Next. Maaf, mundur lagi deh, ada yang ketinggalan. Di sini ada namanya cruston ya. Cruston itu adalah yang titik-titik ini bongkahan-bongkahan batu bara. Fungsinya ya untuk memadatkan si pipanya ini nih untuk tidak bergerak. Di atas juga ada titik-titik ini bongkahan batu bara gitu. Oke, next. Yang terakhir adalah biogas. Di sini ada inlet dan outletnya. Ada outletnya itu ada outlet gas dan sisa padatan gitu. Eh, di sini ada lubang pengisian, kemudian ada pengeluaran gas dan ada penutupnya untuk lubang menggeser, yaitu menggunakan dilapisi tanah lempung. Kemudian ada outlet yang kedua itu untuk zat padatannya ya. Di sini juga ada penutupnya yang mudah dilepas gitu. Oke, itu aja mungkin. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan pada setiap teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada teknologi RDF atau Refuse Drive Fuel dengan memiliki kekurangan yaitu pelet atau RDF menyebabkan polusi udara.
Kemudian penanganan abu yang dihasilkan di pembangkit itu cukup mahal, kemudian memerlukan tanah dengan syarat tertentu. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat mengurangi ukuran sampah menjadi lebih kecil dan juga pembakarannya bisa terkontrol. Pada teknologi yang kedua yaitu biodrying, memiliki kelebihannya yaitu dapat mengeringkan dan menstabilkan sampah, dapat mengurangi kadar air pada sampah, dan memerlukan waktu pengolahan yang singkat. Untuk kekurangan dari teknologi biodrying ini, harus mencacah terlebih dahulu sampahnya sebelum dimasukkan ke teknologinya. Next. Nah, kekurangan dan kelebihan selanjutnya yaitu pada teknologi landfill, yang memiliki kelebihan seperti harganya yang terjangkau, persiapannya membutuhkan waktu yang singkat, dapat menampung berbagai jenis sampah, penghasil energi listrik, dan juga tidak menimbulkan banyak polusi udara. Untuk kekurangannya yaitu adanya pencemaran air, gas metana yang dapat meledak, dan juga membutuhkan lahan yang luas. Kemudian untuk teknologi biogas ini memiliki kelebihan seperti bahannya mudah diperoleh, mudah dibuat, pemanfaatan kotoran ternaknya bisa lebih optimal, limbah yang dihasilkannya langsung bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan juga sebagai alternatif untuk mengatasi krisis energi. Untuk kekurangan dari biogas ini perlunya teknologi yang tinggi, pengaruh temperatur pada produksi biogas, dan juga masih mengandung sisa kotoran. Next. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu jenis sampah organik rumah tangga yang bisa diolah menjadi energi yaitu sampah kertas, kayu, kain, karet atau kulit, dan sisa makanan. Dan sampah tersebut diharapkan dapat diolah menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk menangani sampah yang belum diolah tersebut. Dan teknologi yang bisa digunakan yaitu RDF, landfill, biodrying, dan biogas. Serta untuk kekurangan dan kelebihannya sendiri, untuk landfill itu harga yang terjangkau, waktu yang singkat, dapat menampung jenis sampah, dan tidak menimbulkan banyak polusi udara, serta memiliki kekurangan pencemaran air, dan serta gas metana yang dapat meledak. Serta untuk teknologi biogas yaitu mudah diperoleh, mudah dibuat, serta pemanfaatan kotoran ternak, serta memiliki kekurangan yaitu perlu teknologi yang tinggi. Lalu untuk RDF memiliki kelebihan untuk mengurangi ukuran sampah lebih kecil, pembakaran terkontrol. Untuk teknologi biodrying, untuk kelebihannya itu dapat mengeringkan serta menstabilkan sampah. Next. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.